Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam ibadah minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 103 ayatnya yang ke-15 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, disadari atau tidak, diterima atau tidak, kehidupan manusia sebenarnya sangat singkat dan rapuh. Yakobus 4 ayat 14 mengatakan, hidup manusia sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Mazmur 90 ayat 5-6 mengatakan, hidup manusia seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi dan di petang hari lisut dan layu. Mazmur 102 ayat 4 mengatakan, hari-hari manusia habis seperti asap. Ayub 7 ayat 7 mengatakan, hidup manusia hanya hembusan napas. Mazmur 90 ayat 10 mengatakan, masa hidup manusia 70 tahun, dan jika kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaannya. Dan ayat-ayat yang lain. Kita juga menemukan deskripsi yang sama dalam nas ini. Di sini manusia digambarkan seperti rumput dan bunga di padang. Rumput dapat tumbuh dengan baik dan subur di musim semi. Tetapi ketika waktunya tiba angin timur yang panas bertiup, rumput akan menjadi kering. Demikianlah hidup manusia akan berakhir. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ayat yang ke-16. Kalau peribahasa mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati sebenarnya tidak meninggalkan apa-apa. Pada waktunya, nama manusia pun akan dilupakan. Cerita tentang dia pun akan terlupakan. Kebaikannya maupun kejahatannya, semuanya akan terlupakan. Saudara-saudaraku, lalu apakah yang mengokohkan hidup manusia yang singkat, rapuh, dan di bawah bayang-bayang penderitaan bertahan sampai saat ini? Semuanya adalah karena kasih Tuhan. Pemazmur menekankan kasih Tuhan menjadi fondasi yang kuat bagi kehidupan kita dengan berbagai alasan dan pemahaman. Pemahaman yang pertama, pemazmur menyebut hari-hari manusia seperti rumput dan bunga di padang. Kita adalah ciptaan, bukan pencipta. Sebagai rumput dan bunga di padang, kita bergantung sepenuhnya pada kasih Tuhan. Kasih Tuhanlah yang membuat kita hidup sampai hari ini. Kita sungguh layak bersyukur kepada Tuhan. Itulah alasan yang pertama. Kedua, dalam ayat 17-18 disebutkan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Kasih setia Tuhan, Hesed Yahweh, menjadi awal dan sumber pengharapan bagi kita. Bahwa di tengah kehidupan yang rapuh dan labil ini, ada kasih Tuhan yang tetap dan tidak berubah.
Kasih setia Tuhan, Hesed Yahweh, menjadi lompatan sukacita bagi manusia yang hidup di bawah bayang-bayang kematian, kini diarahkan kepada kasih Tuhan yang kekal. Kasih setia Tuhan, Hesed Yahweh, menjadi penguatan persekutuan kita dengan Allah. Meskipun saat ini kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut, sebab Tuhan yang mengawal kita dengan kasih-Nya. Kasih setia Tuhan, Hesed Yahweh, menjadi perteduhan manusia turun-temurun pada akhirnya. Kasih setia Tuhan meneguhkan persekutuan orang percaya melewati suka maupun duka. Saudara-saudaraku, di tengah kehidupan yang rapuh, singkat dan di bawah bayang-bayang penderitaan dan kematian ini, kasih setia Tuhan menjadi dasar dan pondasi yang kuat dan tetap. Dunia ini bisa saja berubah dengan cepat. Persaudaraan manusia bisa saja terganggu, berhenti atau runtuh. Tetapi kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Karena itu, marilah kita membina persekutuan yang baik dengan sesama manusia, khususnya dengan saudara-saudara seiman, dan persekutuan kita dengan Allah. Ingatlah, persekutuan kita saat ini merupakan pendahuluan bagi persekutuan kekal di sorga. Jika Allah mengasihi kita dengan kasih setianya, mari kita juga mengasihi dengan kasih, dengan mutu dan kualitas yang sama. Bukan kasih yang temporer, bukan kasih saat menguntungkan saja, tetapi kasih dalam suka maupun duka. Saudara-saudaraku, ingatlah, kelak kita akan dihakimi bukan berdasarkan apa yang kita miliki atau yang kita raih di dunia ini, tetapi sesuai dengan ukuran kita mau menjadi pelaku kasih bagi sesama. Kita sangat bersyukur menerima khotbah firman Tuhan hari ini. Hari ini kita tidak hanya diingatkan dengan rapuhnya kehidupan. Kita tidak hanya diingatkan dengan keberadaan kita. Yang sungguh lebih indah dan mulia. Pada hari ini kita diarahkan pada sesuatu yang tetap dan kekal. Sesuatu yang mengawal hidup kita dari kekal hingga kekal. Sesuatu yang memanggil kita mempraktikkan hidup dalam kasih dan kebenaran. Sesuatu yang memanggil kita pada persekutuan yang rukun dengan sesama. Dan persekutuan yang taat dan kudus dan mulia dengan Allah. Yaitu kasih Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Bapa atas luapan kasih setiamu yang kekal di dalam kehidupan kami. Meskipun kami ini adalah seperti rumput, seperti bunga di padang, yang segera akan kering dan layu. Tetapi kasih setia Tuhan menghidupkan kami sampai pada saat ini. Tuhan, kawal dan jagai hidup kami dengan kasih setiamu. Bapa yang baik, berkenanlah Engkau senantiasa membaharui kasih setiamu di dalam kehidupan kami setiap pagi. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mempertaruhkan seluruh hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kasih pemeliharaanmu. Seluruh tugas tanggung jawab dan pekerjaan kami di sepanjang minggu ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati dan lindungi kami. Bapa yang baik, berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Berikan umur panjang bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, dan kelegaan kekal kepada mereka. Kami yakin dan percaya di dalam Engkau kami boleh mengalami hidup yang berkelimpahan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami.
Dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.